Kitab 2 Tesalonika pasal 3 ayat 6 hingga pada ayat yang ke-15 demikian diberitakan bagi kita saat ini. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikut. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu, tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua saat yang indah ini. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perenungan ini bertolak dari ayat 11 pembacaan yang baru saja kita bacakan. Yang mau saya tekankan di sini adalah sibuk tidak sama dengan bekerja. Itu Paulus katakan di ayat 11. Banyak di antara kita sangat sibuk. Kalau anak-anak kita berkata kepada kita, "Bapak sibuk?" atau "Mama sibuk?" maka jawaban kita biasanya adalah, "Mama kan kerja, nakku. Bapak kan kerja, nakku." Seolah-olah bekerja sama dengan sibuk. Tetapi melalui pembacaan kita ini kita diingatkan bahwa sibuk itu tidak sama dengan bekerja. Sebab sibuk itu, kata Paulus, hasilnya nol, tidak ada. Hasilnya kesia-siaan. Tetapi kalau bekerja, katanya, hasilnya adalah kemandirian dan keteladanan. Kemandirian dan keteladanan.
Dalam kitab Ulangan, tadi kita baca saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, juga di sana diperkenalkan kepada kita, hati-hati, jangan kamu terlalu sibuk dengan apa yang ada di negeri perjanjian itu, lalu engkau melupakan. Pada dekade yang lalu, saudara-saudara, ada seorang teolog spiritualitas. Dia itu memahami banyak hal tentang kehidupan kerohanian orang Kristen. Lalu dia berkata bahwa sesungguhnya, katanya, orang yang paling sibuk itulah orang yang paling malas. Loh, kok bisa begitu? Kenapa bisa orang yang paling sibuk justru dikatakan teolog ini sebagai orang yang paling malas? Dan dia melanjutkan bahwa orang yang paling sibuk, dia itu katanya sibuk dan terus sibuk karena dia tidak mau berdiam diri. Lalu apa bahayanya kalau tidak mau berdiam diri, saudara-saudara? Dia lanjutkan, orang tidak mungkin bisa berdoa dengan baik kalau tidak mau berdiam diri. Orang tidak akan bisa membaca firman Tuhan kalau dia tidak mau berdiam diri. Orang tidak mungkin akan mendengar suara Tuhan kalau dia tidak ambil waktu untuk berdiam diri. Karena itu dari sisi spiritualitas, orang yang sibuk katanya adalah orang yang paling pemalas untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Sehingga dia terus merasa bahwa dia harus sibuk. Sebab kalau dia berdiam itu berarti Tuhan menegur dia. Dan mungkin dia tidak bersedia ditegur oleh Tuhan. Sebab kalau dia berdiam diri dan berdoa kepada Tuhan, mungkin roh Tuhan akan menuntun dia. Tapi dia tidak bersedia dituntun oleh Tuhan. Bukankah itu artinya, kalau kita tidak pernah berdiam di hadapan Tuhan, sesungguhnya kita sangat jauh dari Tuhan. Saudara-saudara, ada dua sisi sibuk dari dua pembacaan kita tadi. Sisi sibuk yang pertama adalah apa yang terjadi di jemaat Tesalonika yang baru saja kita baca. Sibuk artinya di sini, kenapa Paulus marah kepada orang yang sibuk? Sibuk artinya di sini adalah orang yang selalu asik dengan ide-idenya sendiri. Dalam konteks jemaat Tesalonika, mereka sibuk dengan keyakinan palsu yang tidak berasal dari ajaran Paulus. Setiap hari mereka mengulik dan mengulik ajaran palsu. Setiap hari mereka bergelut dari ide ke ide. Mereka itu adalah orang yang pintar, tapi mereka hidup dalam keyakinan yang salah. Dari bangun pagi, otaknya ini sudah mutar dengan segala angan-angan. Ada ide-ide dan seterusnya sampai mereka lupa untuk bekerja. Bukan karena tidak ada pekerjaan, bukan karena tidak ada yang menawarkan pekerjaan, bukan karena tidak ada waktu, tetapi mereka dibawa oleh pemikiran-pemikiran mereka. Saya ingat, dulu pernah kakek saya bercerita tentang angan-angan tukang cendol. Kaban jahe itu luar biasa tukang cendol. Suatu ketika katanya ada seorang anak muda ingin sekali dia menjadi kaya. Lalu orang tawarkan kepada dia beberapa liter itu air gula merah itu. Yang sudah dimasak kental. Kalau bahasa Karo dikatakan itu tengguli. Lalu ketika orang memberikan tengguli itu, langsung ada idenya. Kalau saya bikin cendol, ini ada beberapa liter.
Lalu saya akan jual cendol yang manis, orang akan suka cendol itu. Setelah saya berdagang cendol 6 bulan, mungkin saya bisa belikan anak kambing. Lalu saya akan berternak kambing. Dan setelah 2 tahun berternak kambing, mungkin saya akan menjadi peternak sapi. Lalu setelah saya jadi peternak sapi, mungkin 10 tahun ke depan, saya akan menjadi tokeh mobil. Tapi tiba-tiba dia menyepak sesuatu dan bangun dari tidurnya. Dan tengguli itu tumpah. Asik dengan angan-angan, asik dengan... Itu yang terjadi di Tesalonika. Itu sebabnya Paulus katakan, orang-orang yang seperti ini, jangan beri dia makan. Paulus tidak berkata kepada mereka, jangan engkau memiliki kasih. Bukan. Tetapi kepada orang-orang yang selalu hidup seperti itu, dikatakan jangan beri mereka makan. Sebaliknya, Musa memperingati tabiat orang Israel yang suka sibuk. Di dalam kitab Ulangan tadi dikatakan, engkau akan sibuk dan terus sibuk karena negeri itu sangat subur. Ketika engkau bekerja, engkau memperoleh sesuatu dan semuanya akan banyak yang kau miliki. Tetapi katanya, hati-hati. Jangan pernah engkau lupakan Tuhan yang memberikan tanah ini, yang membebaskan engkau dari tanah Mesir. Itu artinya saudara-saudara, dua ini ada ekstrim. Satu tadi dia dengan ide-idenya, satu sibuk terus dengan tenaganya. Dan dua-duanya saudara-saudara hari ini diperingati oleh firman Tuhan. Diperingatkan oleh firman Tuhan. Sebab orang yang pertama tadi selalu berkata otakku, ideku. Lalu orang yang kedua selalu berkata usahaku, sahamku, ladangku, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga orang sibuk seperti ini lupa membuka diri kepada inspirasi, kepada pencurahan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Barangkali saudara-saudara, kenapa kita lelah berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini? Selain karena memang resikonya begitu besar, tapi dalam perenungan saya mulai curiga. Jangan-jangan kita sudah terlalu terjebak dengan sikap hidup yang asik dengan diri sendiri, asik dengan ide sendiri, asik dengan kerja sendiri. Lalu kita merasa ketika kita harus tinggal di rumah, keasikan kita itu diporak-porandakan begitu-begitu saja. Sehingga kita mulai lelah dengan keadaan. Padahal saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya seandainya kita bukan orang sibuk, tapi kita pekerja. Kalau dalam tatapan surat Paulus ini, mungkin COVID-19 ini tidak akan melelahkan kita, walaupun pasti akan menakutkan kita. Kenapa? Karena sasaran kerja, kata Paulus tadi, adalah kemandirian dan keteladanan. Termasuk di tengah-tengah kesulitan, ketika kita masih menunjukkan keteladanan, itu adalah bagian kerja bagi orang Kristen. Dan barangkali juga saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penting sekali apa yang dikatakan Paulus bagi kita pada hari ini. Bahwa dia, Paulus itu adalah teladan kerja, bukan teladan kesibukan. Perhatikan itu. Berkali-kali tadi dikatakan, dia itu, Paulus itu adalah bukan teladan sibuk, tetapi dia adalah teladan kerja.
Artinya Paulus mau katakan, jangan kamu tiru kesibukan kami, tapi tirulah bagaimana kami bekerja. Jadi seolah-olah kerja berbeda dengan sibuk. Paulus telah memilih bukan teladan untuk sibuk, tapi dia memilih teladan untuk kerja. Dan dia katakan, tirulah kami. Menarik saudara-saudara, kalau hari ini adalah minggu peningkatan ekonomi, ini sebenarnya agak sedikit mengalami dilema yang luar biasa. Bagaimana kita gereja yang ada di lingkungan pelayanan FEM yang temanya sama, dan hari ini memperingati tentang peningkatan ekonomi. Bagaimana kita bisa meningkatkan ekonomi kalau kita sekarang sedang ada dalam suasana seperti ini? Terlalu banyak pantangannya. Terlalu sempit sekarang areal kerja kita dan seterusnya dan seterusnya. Tapi GBKP hari ini, saudara-saudara, kalau boleh fotokopi ini liturgi, bagus sekali dikatakan oleh GBKP. Apa ini maksudkan dengan minggu peningkatan ekonomi? Dia berkata, salah satu dampak kehadiran kabar baik, disitulah letak dari peningkatan ekonomi. Dia berkata, tulisan itu berkata, di dalam liturgi kita berkata, salah satu dampak kehadiran kabar baik dalam kehidupan kita adalah tercapainya kehidupan yang lebih baik dan bijaksana dalam mencari dan mengelola keuangan keluarga. Kenapa saya katakan ini baik, saudara-saudara? Ini ada semacam reformasi ekonomi kembali. Kenapa? Karena arti kata ekonomi itu dua suku kata Yunani, oikos dan nomos. Dan itu sekarang sudah ditinggalkan karena banyak orang menganggap bahwa ekonomi itu artinya dengan modal yang sedikit dapat untung sebesar-besarnya. Padahal bukan itu kata ekonomi. Oikos nomos itu istilah dari bahasa Yunani yang artinya adalah oikos itu rumah. Dan nomos itu aturan. Jadi berekonomi, kita perlu dipulihkan kalau menurut liturgi yang sudah diberikan kepada kita. Bahwa berekonomi artinya adalah kita belajar menata kembali rumah tangga kita. Kita belajar kembali untuk mengelola ekonomi, keuangan, dan seterusnya yang ada di dalam rumah tangga kita. Karena itu kalau dilihat dari sisi etimologi ekonomi, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebenarnya adalah semacam aturan bagaimana kita memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga. Dan kita sedang hidup, setiap rumah tangga sekarang sedang hidup dalam sebuah zona yang sama sekali tidak nyaman. Karena kalau ada lansia di rumah kita, yang lain bilang hati-hati. Kalau ada bayi kita, yang lain bilang hati-hati keluar rumah. Lalu ada yang bilang, nanti kalau pulang dari rumah buka baju, mandi. Kalau begitu 5 kali orang keluar rumah, 5 kali harus mandi, 5 kali harus ganti baju. Lalu, bagaimana? Kali lagi saudara-saudara, tapi barangkali ini mengingatkan kita bahwa peningkatan ekonomi itu bukan hanya sekedar meningkatkan pendapatan, tapi lebih dari itu adalah mengatur rumah. Mengatur rumah menjadi lebih baik supaya orang-orang di rumah kita itu adalah menjadi teladan kerja, bukan teladan sibuk. Anak-anakku, anak KKR, anak Permata, kerap kali saya melihat keluhan orang tua kita, karena katanya dari pagi sampai pagi kalian sibuk dengan gadget kalian. Hari ini orang-orang muda, saya ingatkan kalian melalui firman Tuhan ini, jangan menjadi teladan orang sibuk, tapi jadilah teladan kerja. Dan bagi kita saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Ada 3 barangkali yang bisa kita pegang sekarang. Bagaimana kita harus meningkatkan ekonomi kita di tengah-tengah era pandemi sekarang ini. Berdasarkan firman ini, yang pertama dikatakan, Allah yang menyediakan upah bagi mereka yang bekerja. Jadi bekerja saja. Allah yang menyediakan upah. Bekerja maksudnya di sini adalah menjemput apa yang sudah disediakan Allah bagi kita. Itu artinya bekerja. Bekerja memang harus berkeringat, tapi kalau dalam pembacaan kita ini, terutama dari kitab Ulangan, itu artinya adalah menjemput apa yang sudah disediakan Allah bagi kita. Itu hakikat bekerja. Jadi kita bukan mencari di luar apa yang disediakan Allah, tetapi kita sedang menjemput apa yang sudah disediakan Allah bagi kita. Karena itu kita tidak takut untuk bekerja dimanapun kita berada. Apapun bidang kerja kita, entah sekarang sedang di tempat kerja kita musim istilahnya paceklik atau apapun itu, kita tidak takut bekerja karena Allah yang menyediakan upah bagi orang yang bekerja. Lalu yang kedua, saudara-saudara, dari pembacaan ini yang perlu kita renungkan adalah tujuan bekerja bukan untuk sibuk, melainkan berbuah banyak. Paulus tadi katakan, paling tidak katanya, jikalau engkau bekerja, engkau tidak membebani orang lain. Dan syukur-syukur jikalau dari hasil pekerjaanmu itu engkau bisa membagikan berkat kepada orang lain. Dan di situ saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 14 dan ayat 15 dikatakan bahwa kalau engkau bekerja, katanya, engkau bekerja, maka engkau tidak akan cepat tersandung. Jikalau engkau bekerja, katanya, maka engkau akan menjadi teladan dalam kehidupan. Yang ketiga, saudara-saudara, jangan melupakan Tuhan dalam pekerjaanmu. Jangan melupakan Tuhan dalam pekerjaanmu. Dan ini gemanya luar biasa dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 15. Yang digambarkan di sana adalah bahwa ketika engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat, ada banyak ularnya, ada banyak kalajengkingnya, tidak ada air, yang ada hanyalah panas dan panas saja. Tapi ketika engkau mengingat Tuhan, katanya, Tuhan memberi air bagimu dari gunung batu. Ini kan luar biasa, berita sukacita yang sangat hebat. Dan saya pikir ini sedang berbicara kepada saudara-saudara dan kepada kita semua di tengah-tengah pandemi ini. Barangkali pandemi COVID-19 ini bagaikan ular-ular yang sedang mengancam kita, bagaikan kalajengking yang sedang mengancam kita, bagaikan panas terik yang luar biasa. Tetapi dikatakan, jangan melupakan Tuhan di era-era sulit, sebab Tuhan mampu memberikan kepadamu air yang segar dari batu cadas yang kuat itu. Karena itu saudara-saudara, menghadapi era pandemi ini, semua kita mengaku sekarang susah. Ya pegawai negeri, TNI, Polri, pengusaha, pedagang kecil, semua sedang ada dalam keadaan susah. Tapi dari firman ini ada satu kalimat kata-kata Tuhan Yesus menutup khotbah ini. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dengan demikian engkau mengingat Tuhan dan engkau akan lihat
batu cadas itu memberi air kepadamu. Amin.